Kalau tidak kita ditelepon terus sama Mas Nur. Aduh. Saya sudah bilangin dia, pokoknya apapun perintah Dinda Mall, saya ikut. Tapi kadang-kadang juga saya bingung. Di situ kali ya. Larang orang baper, kok dia jadi baper gitu loh. Saya bingung juga gitu. Iya kan? Selalu ngajak kita jangan baper-baperan. Nah, ternyata dianya juga baper. Belum bisa jadi politisi, terlalu banyak baperan dia. Iya. Saya bilang, saya ini kan maju karena Adinda, yang saya mau bantu. Nggak ada gula nih kan? Van udah di Malang? Oh, masih di Jakarta? Jakarta? Di mana? Hah? Di mana? Di Jatim. Kirain sudah di Malang. Belum. Di mana, Rim? Ini sama pasukan. Mereka mau minta supaya Gusman itu Ramadannya ditunda. Mau demo sebentar sidang isbat supaya Ramadan itu ditunda. Ramadan itu bisa tunda dulu. 2 minggu lagi belum ada pasokan anggaran. Udah ikut ke Mandalika? Ya aja. Ngopi nanti malam boleh, Rim? Ini lagi ngopi ini. Ini aja harus ajak ngopi sama Bang Ilo juga ini. Ngeri, ngopi, ngeri. Bagaimana dia mau ajak Bang Ilo kalau dia takut nanti Bang Ilo ambil ini. Ya. Iya, saya baru menyatakan siap maju jadi calon. Waduh, udah baper sama abangnya sendiri. Gimana saya bilang? Ya udahlah, aku mundur aja dari KNPI kalau kayak gini. Ya. Iya, Mas Mul baperan. Halo. Mana kok dia belum muncul? Mana, Bon? Ngomong dong. Pokoknya Adinda Bismillah, kita dukung 1000% jadi ketua umum DPP KNPI. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Afan, AAK 1984. Sudah hadir Bang Ilo, Ansar Ilo. Siap. Kemudian Bang Karim Renahar ini, si botak dari Maluku. Awas minum kopinya nanti nggak selesai kopinya. Botak-botak begini cewek banyak yang suka karena botaknya tuh yang kuat. Botak-botak begini Pak, ini salah satu kunci untuk memenangkan ketum KNPI. Jangan main-main Pak. Bang Yusuf Siswan Atmaja. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam Bang. Siap. Sehat selalu Abang Terima kasih. Ketum. Waduh. Kita support. Nih
Ini forum demokrasi. Jadi jangan dulu caketum sini, Bang. Bang Wilmora Hasibuan, terima kasih, Bang. Walaupun begitu banyaknya terpaan ya, Bang ya, Bang Wilmora. Nomornya Galaxy A02. Makasih atas kehadirannya, Bang Wilmora. Ini alhamdulillah sudah hadir beberapa narasumber yang saya kira sangat berkompeten. Mudah-mudahan ini menjadi giat Bang Wil agar bagian dari proses hukum yang saya kira hari ini menjadi dinamika dan dinamisasi di sosial media dan viral. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Detik Indonesia mau menghadirkan Bang Wilmora sebagai seorang pensiunan TNI yang hari ini diterpah oleh, menurut kawan-kawan yang lain itu bagian dari kriminalisasi oleh salah satu tanda kutip lembaga negara yang saya kira ini menjadi perhatian publik. Dan saya kira Bang Afan yang salah satu mantan ketua umum Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, dan kini menjadi aktivis hukum, giat sosial hukum dan HAM, ini Bang Afan. Kemudian ada juga Bang Ansarilo, ini tokoh muda yang saya kira kini menjadi perbincangan juga oleh kalangan kaum muda, tapi beliau sangat profesional juga membidangi satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia yang namanya Solidaritas Pemuda Merah Putih. Salam hormat Bang Ilo. Tapi dia juga sangat intens membincangkan soal masalah sosial, hukum, budaya, politik di Indonesia. Itu yang kemudian kita mencoba menghadirkan beliau menjadi salah satu narasumber dalam forum demokrasi ini. Ada Bang Yusuf, seorang pengacara, seorang aktivis hukum. Kita sudah mendengar namanya selalu, tidak sekedar menjadi pengacara, tetapi beliau juga sangat praktisi, sangat bergerak bergiat di dunia hukum, dan kami bisa hadirkan beliau untuk membedah kasus ini. Apakah kasus ini perlu enggak atau penting enggak diperbincangkan atau dibedah pada sore ini. Alhamdulillah juga yang hadir ada Bang Samtidar Tomagola. Teman-teman sekalian, Bang Sidar Tomagola ini sudah berapa kali kami mencoba meminta pandangan beliau soal keberpihakan keadilan di Republik ini. Alhamdulillah, beliau selain Sekjen DPP KNPI, juga beliau ini adalah salah satu ketua umum Garuda Mas. Garuda Mas itu gerakan sadar masyarakat Indonesia yang disingkat Garuda Mas. Ini beliau Bang Samtidar Tomagola. Teman-teman sekalian, para narasumber yang kami hormati, sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan bahwa di Zoom ini hanya satu instrumen kita berdiskusi. Tetapi kami terbuka sekali, kami streaming di Detik TV, di YouTube channel, kemudian di Facebook, channel Detik TV dan Detik Indonesia. Kalau teman-teman yang ingin tahu, saya lihat sudah ada kurang lebih 3-4 orang yang tonton di channel YouTube kita, karena kita streaming otomatis, sehingga pada umumnya orang melihat itu. Zoom ini sekedar instrumen aja untuk menghadirkan para narasumber, untuk memberikan argumentasi soal hukum, soal sosial, soal keadilan, soal politik, dan seperti apa sih kita melihat persoalan ini dalam konteks yang berbeda. Saya juga perlu sampaikan bahwa kami juga menghadirkan keynote speak Bang Fahrul Razi sebagai seorang ketua Komisi 1 DPD RI, dan kami juga sebenarnya menghadirkan anggota DPR RI dari Komisi 3 hanya
beberapa orang itu yang kami sudah konsultasi, tapi akhirnya mereka tidak punya waktu di jam yang singkat ini, gitu. Karena satu, emang kita sangat sangat apa namanya terlalu waktunya terlalu pendek untuk kita meminta mereka menjadi narasumber. Nah, persoalan beda hukum pada sore ini sebetulnya sangat sederhana kasusnya yang di apa namanya yang dialami oleh Bapak Wilmora Yuda Hasibuan. Jadi beliau ini adalah pensiunan TNI yang kita mencoba membedah kasus beliau ini, mudah-mudahan jalan keluarnya beliau bisa terima. Kita nunggu dulu beberapa ada narasumber yang lain yang juga Bang Fahrul Razi, saya coba hubungi dulu karena beliau tadi bilang mau hadir untuk menyampaikan awal. Ya buka di situ dulu, kalau kok ada suara. Suara. Coba Bang Bang Wilmora, apa mendengar suara saya, Bang? Oke, oke.
Assalamualaikum Bang Wilmora. Waalaikumsalam, Mas. Sudah dengar suara saya, Bang? Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya sudah koordinasi dengan Bang Fahrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI dan beliau sudah mau bergabung. Mungkin 1 menit lagi beliau memberikan keynote speak agar diskusi kita sekitar 1 jam ini bisa kita memberikan hal baik buat Pak Wilmora. Assalamualaikum Bang Fahrul Razi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fahrul Razi. Di Forum Demokrasi ini kami hadirkan beberapa narasumber yang saya kira sangat kompeten. Kita hari ini di Forum Demokrasi bicara soal buka mata, buka telinga demi tegaknya keadilan Pak Wilmora Hasibuan. Beliau ini salah satu pensiunan TNI yang diminta oleh warga menjadi kepala security di Kembangan di Jakarta Barat. Namun hari ini dia diberikan satu persoalan yang saya kira nanti kebetulan beliau juga hadir sendiri, Pak Wilmora Hasibuan. Nanti dia menggambarkan secara fakta-fakta yang dia terima selama ini. Sehingga beliau ini menuntut hukum agar hukum benar-benar ditegakkan. Alhamdulillah Bang Fahrul Razi perlu saya sampaikan karena Bang Fahrul sebagai keynote speak, Dr. Kandidat Fahrul Razi MIP sebagai Ketua Komite 1 DPD RI, kami merasa terhormat karena dihadiri oleh Ketua Komite 1 DPD RI dan alhamdulillah pada sore ini sudah hadir juga Bang Samtidar Tomagola selaku Sekjen DPP KNP. Assalamualaikum Bang Samtidar. Bang Samtidar Tomagola. Mungkin bisa baik. Siap. Terima kasih atas kehadirannya Bang Samtidar. Kemudian Bang Desandra Yusuf siswa Atmaja dari praktisi hukum. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih Baik, Bang. terima kasih. Kemudian Bang Ansarilo selaku Ketua Umum DPP Solidaritas Pemuda Merah Putih. Bang Ansarilo. Selamat sore Bang Ansarilo. Baik, kita lewati dulu Bang Afan Ari Kartika selaku aktivis hukum dan HAM dan mantan Ketua Umum Permahi DPP Permahi. Bang Afan Ari Kartika, selamat datang Bang Afan. Assalamualaikum Bang Afan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mul. Terima kasih. Baik, ini sangat lengkap sekali. Saya panggil dulu Bang Ansar Ilo. Baik, tadi Bang Ansar Ilo sudah hadir. Ini sempat keluar lagi. Nanti kita minta mereka agar masuk karena beliau masih di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Bang Fahrul Razi atas kehadirannya. Saya kira pada umumnya Bang Fahrul Razi tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Selain senator asal dari Aceh, juga beliau adalah Ketua Komite 1 DPD RI dan sangat intens, hampir menjadi media darling karena keberpihakan beliau terhadap hukum dan HAM dan daerah-daerah sangat tinggi. Jadi setiap daerah itu hampir merasa memiliki Fahrul Razi sebagai seorang senator yang sangat berpihak terhadap
keberpihakan, keadilan, kebenaran, dan masyarakat bawah. Baik, terima kasih. Bang Dr. Fahrul Razi. Kami sebelum diskusi dan beda kasus hukum ini, kami persilakan Bang Fahrul Razi untuk memberikan keynote speech pada kesempatan ini, Bang Fahrul Razi. Karena kami juga streaming di Detik TV, di channel YouTube kami, dan di fanpage. Silakan Bang Fahrul Razi. Kami sudah beri kesempatan Bang Fahrul Razi agar menyampaikan keynote speech-nya pada sore ini, Bang Fahrul Razi. Bang Fahrul Razi. Ya. Ini juga sudah ada Bang Ansarilo. Bang Ansarilo, kami masih menunggu Bang Fahrul Razi untuk menyampaikan keynote speech-nya, baru kita bedah hukum pada sore ini. Oke, Dinda. Gak apa-apa, Baik. santai aja. Kita Siap. sambil minum kopi. Siap, Bang Fahrul. Mungkin langsung saja keynote speech-nya. Sebentar, mungkin Bang Fahrul masih ada gangguan. Saya kira pada kesempatan ini saya merasa sekali karena kehadiran Bang Wilmora. Bentar, kita tunggu Bang Fahrul Razi. Kayaknya masih ada gangguan Zoom-nya. Teman-teman yang lain yang sempat hadir, terima kasih. Baik, Bang Fahrul Razi, kami minta waktu Abang untuk memberikan keynote speech selaku Ketua Komisi 1 DPD RI. Tadi kami sudah mengenalkan sedikit bahwa Bang Fahrul Razi sangat intens berpihak masyarakat di daerah-daerah, yang ini membuat kami mengundang Abang secara resmi untuk memberikan semacam keynote speech agar pada kesempatan ini di Forum Demokrasi menjadi hangat dan spesial untuk kami yang hadir. Baik, Bang Fahrul Razi, mungkin langsung saja tes keynote speech-nya. Baik, kedengaran suara saya? Saya dengar Bang, sangat bagus suaranya. Menepi dulu sementara. Ya. Baik, saya hormati ya saudara sekalian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Demokrasi dengan tema Buka Mata, Buka Telinga demi tegaknya Saudara Wilmora Hasibuan, ya, yang saya muliakan Saudara Samtidar Tomagola, kemudian Saudara Desan Wan Majid, ada Bang Ansarilo, matikan dulu. Tidak lupa Saudara Wilmora Yuda Hasibuan, ya, yang merupakan saya katakan beliau ini adalah korban dan juga menara es, ya,
sebenarnya banyak sekali orang-orang beliau yang sebenarnya menjadi bagian ketidakadilan hukum dan ketidakadilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya penegak hukum dan sebagainya. Saya jujur belum mempelajari betul ya kasus ini secara detail, namun menyimpulkan beberapa kasus ini yang menarik untuk kita kaji, bahwa di Indonesia kasus ini bukanlah angka yang kecil, angka yang sangat besar sekali dan bisa terjadi buat semua orang. Nah, beliau ini ternyata mantan anggota TNI, ya, artinya seorang seorang warga negara yang pernah mengabdikan jiwanya, raganya, nyawanya untuk negara, ya, dan juga saya pikir banyak sekali hal-hal yang pernah beliau lakukan terhadap bangsa ini, ya diperlakukan seperti ini gitu. Bayangkan dengan kita-kita yang masyarakat sipil, masyarakat yang tidak paham terhadap hukum, masyarakat yang selalu berada di dalam kungkungan kekuasaan, tentunya akan sangat mudah dikriminalisasi, disalahkan, bahkan hukum selalu cenderung tumpul ke atas ya, tapi tajam ke bawah. Saya ingin katakan kasus ini yang saya tangani bukan hanya satu, termasuk kasus yang di Ketua Umum PPWI ya, yang hanya merobohkan papan bunga, kemudian beliau dikriminalisasi sampai sekarang di dalam penjara dan sebagainya. Kemarin saya baru pulang dari Makassar ya, mengadvokasi kasus juga di Makassar. Kemudian juga sempat ke beberapa provinsi yang kita datangi juga persoalan-persoalan seperti ini. Namun saya DPD dan kepolisian serta kejaksaan, Jaksa Agung telah sepakat ya, penyelesaian hukum yang ada di Republik ini tentunya harus melihat bagaimana substansi dan tingkat pelanggaran dilakukan. Apabila itu melebihi dari 5 tahun ya, kemudian sifatnya pembunuhan, sifatnya narkoba, sifatnya itu menghilangkan nyawa, saya pikir silakan negara menghukum seberat-beratnya, karena ini memang aturan hukum yang harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, jika ada persoalan-persoalan sesama warga, miskomunikasi, salah paham, kemudian juga sesama warga yang berselisih, saya pikir ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang kita adalah restoratif justice. Ini adalah jalan terbaik dalam mengantisipasi penyelesaian hukum yang selama ini menurut saya harus dikedepankan ya. Mereka-mereka yang harusnya dihukum berat itu adalah mereka yang merupakan musuh negara ya. Mereka yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila, mereka yang ingin mengobok-ngobok konstitusi, mereka yang ingin memang melanggar konstitusi, apalagi jelas-jelas di dalam konstitusi kita ya, presiden 2 periode misalkan seperti itu. Nah, ini dipaksakan menjadi 3 periode, ini kan melanggar konstitusi, itu makar konstitusi, silakan hukum seberat-beratnya gitu. Tapi jangan rakyat kecil ya, seperti Bung yang kita kan pada Wilmora, itu kan seorang warga negara yang memiliki kontribusi ketika beliau menjadi anggota TNI misalkan, setidaknya beliau juga menyerahkan nyawa, raga, jiwa itu untuk bangsa ini gitu. Saya pikir pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara juga harus melihat ya secara objektif bahwa Bung Wilmora ini juga pernah melakukan upaya-upaya yang membantu masyarakat ya kan, melindungi anggota-anggotanya misalkan di security misalkan yang terancam dengan persoalan-persoalan hukum atau terancam dengan pekerjaan, terancam dengan permasalahan perusahaan ya. Dan beliau menurut track record saya pelajari, beliau juga membantu anggota-anggotanya itu agar mendapat pekerjaan-pekerjaan yang terancam untuk misalkan digantikan atau dipecat. Nah, ini juga sebenarnya sisi positif beliau ya. Termasuk ketika beliau mengalami proses hukum, tidak melakukan perlawanan,
tidak mengandalkan kekerasan, tidak mengedepankan emosi, namun yang dilakukan sangat kompromi dan sebagainya. Ini merupakan hal yang positif harus dilihat gitu. Jadi kalau beliau dikatakan beliau ini adalah orang yang bersalah, kita nggak bisa mengatakan beliau ini bersalah atau tidak karena aturannya adalah beliau ini adalah ada azas praduga tak bersalah. Biarkan pengadilan ya yang memutuskan beliau ini bersalah atau tidak gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan ketika beliau mengajukan perlindungan hukum di dalam prosesnya juga seperti saat ini saya baca kasusnya sampai 3 bulan tidak mengalami kepastian hukum. Nah, ini kan sebenarnya ada persoalan lain, makanya saya selalu kasus-kasus ya, ada persoalan di luar dari hukum. Apakah itu persoalan masa lalu, persoalan politik, persoalan pribadi yang akhirnya imbas ya terhadap persoalan ini berat, complicated dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa dalam perspektif kenegara dalam perspektif DPD sendiri, kami akan mendorong bahwa persoalan-persoalan ini harus diselesaikan secara restoratif justice. Kami ingin katakan bahwa penjara di Indonesia itu sudah sangat penuh, overload dan tidak sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah yang masuk di dalam penjara itu dengan mereka-mereka yang hari ini ditetapkan orang-orang bersalah ya, itu melebihi dari kapasitas. Setelah kita cek ternyata ada mereka-mereka yang layak untuk dipenjarakan atau dimasukkan di dalam sel. Contohnya mereka yang mencuri makanan karena mereka dalam keadaan lapar. Mereka yang berselisih paham di desanya gara-gara berselisih pendapat. Mereka yang memang mencoba melakukan pendekatan tapi diterjemahkan dengan pemerasan. Ini kan sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini kan bisa diselesaikan sesama ya, sesama warga gitu. Jadi tidak usah diperpanjang, tidak usah dibesar-besarkan. Oleh karena itu adalah pendekatan restoratif justice adalah solusi dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau restoratif justice ini tidak diberikan oleh pihak kepolisian ya, dari pihak Bung Wilmora sendiri bisa mengajukan restoratif justice itu di tingkat kejaksaan gitu loh. Jadi proses ini lebih diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau tidak, ya saya akan katakan semua orang yang memiliki kekuasaan, dekat dengan kekuasaan, dan dia melaporkan kemudian ketika proses laporan itu diproses, ya memang tugas polisi adalah memproses semua laporan yang masuk. Tapi persoalannya adalah semua laporan-laporan yang masuk itu ya harus dilihat juga secara objektif. Jangan sampai nanti mengkorbankan orang yang memang tidak bersalah menjadi bersalah. Dan hukum kita selama ini menunjukkan fakta ya di lapangan mereka yang tidak bersalah menjadi bersalah. Akibatnya ya penuhnya penjara-penjara yang ada di LP-LP yang ada di di Republik ini ya, termasuk titipan-titipan ya yang ada di lapas, di LP dan sebagainya, itu banyak yang ujung-ujungnya ya mereka dikorbankan karena keadaan gitu. Jadi kalau misalkan diputuskan 3 bulan, 4 bulan, katakan negara itu terlalu mahal membayar warga negara yang masuk ke dalam LP untuk membiayai makan, operasional dan sebagainya. Padahal persoalannya sederhana saya lihat. Saya mohon maaf ya, tidak menyederhanakan kasus ini gitu loh. Mungkin saya menilai ketika Bung Wilmora ini datang mengunjungi mendatangi misalkan dengan anggotanya misalkan kemudian menanyakan box gitu ya, mobil box. Loh, tugas beliau ini kan keamanan, menjaga memastikan bahwa lingkungan dan perusahaannya itu aman gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika seorang Wilmora didatangi mobil box gitu ya, dan mobil box itu mohon maaf mengandung bom dan itu meledakkan ribuan orang gitu loh. Nah, ini baru kita sadar gitu loh. Tapi pendekatan preventif yang beliau lakukan mendatangi supir ya, menanyakan mana izinnya, apa isinya. Saya pikir ya ini kan sah-sah saja wewenang beliau sebagai kepala security yang menanyakan ada sebuah kendaraan yang mencurigakan, mobil box, meletakkan barang-barang gitu ya, dan dia tanyakan izinnya ada enggak, ada suratnya enggak. Nah, itu menurut subjektivitas bacaan saya terhadap kasus ini. Nah, ini juga sebenarnya sah-sah saja.
Kalau seperti ini kasusnya, akan banyak mobil-mobil box ya yang nggak berani ditanya lagi nanti sama pihak security, gitu loh. Yang kita takut nanti mobil box itu benar-benar ternyata ada tindakan kriminal, meletakkan alat peledak dan sebagainya yang kemudian mengakibatkan banyak korban, gitu loh. Jadi saya pikir sah-sah saja ya. Coba teman-teman ya datang ke DPD lah, gitu. Silakan datang ke DPD. Coba teman-teman datang ke mall-mall. Mobil semua dibuka, jangankan mobil box. Mobil saya aja yang jelas-jelas platnya DPD juga disuruh buka gitu loh. Loh, saya kurang apa? Saya pejabat negara, plat mobil negara, plat mobil DPD, itu juga mobilnya suruh dibuka gitu loh. Untuk menunjukkan kewaspadaan. Loh, saya nggak usah marah karena itu memang tugas teman-teman security yang memeriksa gitu loh. Tapi ya apakah terjadi pemukulan di sana, kekerasan? Iya kan? Apakah supirnya itu dipukul, dikeroyok lah? Kalau itu boleh, itu sudah melakukan violent. Tapi ini kan upaya untuk melakukan pendekatan bahwa mobil ini baik atau tidak, kemudian ada suratnya enggak, tujuannya apa? Menjelang Ramadan kan gitu, menjelang tahun baru itu kan peristiwanya kejadiannya kalau nggak salah itu bulan 10 atau bulan 11 gitu saya lupa gitu loh. Nah ini kan wajar gitu loh. Bulan 9 Bapak. Ya bulan 9 artinya kan menjelang bulan 12 itu kan ada aja peristiwa gitu loh. Wajar saja ketika beliau ini memiliki tingkat kecurigaan yang kewaspadaan dan preventif gitu loh. Nah sekarang bagaimana proses hukumnya? Jadi proses hukumnya juga harus melihat dari sisi objektif. Oh ya tentunya pihak kepolisian juga menurut saya ini diselesaikan saja secara restoratif justice. Ya, artinya panggil ini pengadunya, benar nggak Anda ini diancam, benar nggak Anda ini dipukul, benar nggak Anda ini dilakukan pemerasan gitu loh. Kalaupun dilakukan pemerasan, kan? Nah, apakah kan ada tahapan yang namanya pemerasan? Fakta hukumnya itu harus ada. Ada nggak uangnya gitu loh? Ada nggak uang yang disiapkan untuk diberikan? Ya kan, dan dia melakukan laporan nggak bahwa saya diperas dan saya memberikan atau tidak uang ini, kemudian dikawal oleh polisi ketika uang ini diserahkan, polisi yang nangkap, bukan berdasarkan laporan. Kalau berdasarkan laporan ya, saya pikir semua orang bisa melaporkan hal-hal yang sifatnya subjektif. Nah yang kedua, ya teman-teman advokasi kasus ini sebagai kelompok civil society, kalau laporan ini ternyata mencemarkan nama baik ya harusnya ya bisa dilaporkan balik. Lapor lawan lapor gitu loh. Sama-sama lapor. Nah, ini kan pertama ya. Bung Wilmora ini pertama dia kehilangan pekerjaan mungkin. Dengan kasus 4 bulan beliau ini digantung, beliau tidak punya pendapatan. Beliau punya anak, punya istri, punya tanggungan ya. Kemudian juga punya keluarga besar yang harus beliau pikul. Nah, ini resikonya kerugian ini harus dibayar gitu loh dengan kesalahpahaman ini. Oleh karena itu saya katakan bahwa tolong ya dipelajari betul. Kalau ada celah yang melaporkan itu ternyata dia mempolitisir ya, melakukan langkah-langkah yang sebenarnya di luar dari hukum, kemudian dia memanfaatkan aparat hukum untuk melakukan kriminalisasi, laporkan balik aja, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kembali lagi saya ingin katakan, coba ditempuh jalur restoratif justice. Musyawarah antara pelapor ya dengan yang dilaporkan bahwa oh dia merasa rugi, sebutkan kerugiannya, selesaikan secara baik-baik, kemudian cabut perkara. Saya pikir selesai. Kalaupun ini digugat ya, kalau ini pun nanti dimasukkan ke pengadilan gitu ya, itu pihak jaksa juga bingung ini melengkapi bukti apa, ada nggak ancaman dalam bentuk SMS kepada korban bahwa Anda harus menyerahkan uang sekian, ada nggak buktinya? Atau beliau mengancam di depan anggota-anggotanya, ada nggak anggota-anggota lain yang bersaksi bahwa memang terjadi ancaman gitu. Jadi jangan gara-gara persoalan-persoalan lain akhirnya menemukan persoalan-persoalan menurut saya ya. Republik ini terlalu banyak tugas yang kita selesaikan. Jangan terlalu terjebak dengan persoalan-persoalan yang menurut saya warga negara itu bisa berselisih paham, tapi bukan berarti semua warga negara harus dikriminalisasi. Gitu. Mungkin itu dari saya. Saya harapkan mari kita cari solusi adilnya ya, buat Bung Wilmora ini, supaya ini juga akan menjadi sebuah pelajaran buat bangsa ini bahwa jangan semua penyelesaian itu diselesaikan secara hukum, bisa secara restoratif justice, bisa secara musyawarah.
dan juga bisa diselesaikan secara baik-baik, dan ini akan menjadi sebuah sebuah catatan, karena kami di DPD sekarang ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan restoratif justice-nya Kapolri dan Jaksa Agung gitu loh. Jangan di atas ngomongnya restoratif justice, di bawah ya kan Wanipiro gitu loh. Ini kan catatan kritikan kita juga. Jangan semua ujung-ujungnya ini. Tapi saya ingin katakan pihak kepolisian saya dukung ya. Kalaupun misalkan itu diselesaikan secara restoratif justice, saya memberikan support dan memberikan apresiasi. Nah, kalau tidak bisa dilakukan, masih ada pakai jalur di kejaksaan nanti, di RG-nya itu dilakukan di sana. Nah, saya juga memberikan apresiasi, pihak kepolisian juga harus menindak tegas kalau ada tindakan-tindakan yang bersifat yang lebih berbahaya lah, ancamannya di atas 5 sampai 10 tahun, terorisme misalkan, ya, kemudian pembunuhan. Nah, itu saya lebih memberikan apresiasi pada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Tapi kalau persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan seperti ini, ya, kita memberikan ruang, solusinya adalah restoratif justice. Jadi demikian dari saya, mohon maaf karena saya dalam perjalanan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahrul Razi yang sudah memberikan speak. Teman kita Wilmora ini coba ajukan aja RG-nya, penangguhan di ini, kalau enggak diselesaikan aja musyawarah. Kalau enggak nanti saya akan coba bantu buatkan surat penangguhan lah di di kejaksaan supaya diselesaikan secara restoratif justice saja. Ya, nanti mul fasilitasi aja. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, makasih banyak Bang Fahrul Razi atas keynote speak ini, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah Bang Wilmora Hasibuan, masyarakat biasa tapi pensiunan TNI, saya kira langsung mendengar bahwa keberpihakan beliau sangat tinggi, tapi beliau juga tentu tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri secara adil-adilnya. Terima kasih Bang Fahrul Razi atas kesempatannya, atas waktunya. Mudah-mudahan kita lalui berjumpa bulan puasa di mata kita ini, mudah-mudahan berkah pada hari ini kepada kita semua dan Bang Wilmora secara khusus. Terima kasih Bang Fahrul Razi. Mungkin kami langsung diskusi selanjutnya. Bila Abang berkenan masih ada agenda selanjutnya, kami persilahkan. Semoga ini menjadi manfaat buat kami dan teman-teman semua, dan khususnya di Bang Wilmora menjadi objek dalam bedah kasus ini di Forum Demokrasi. Bang Fahrul Razi, terima kasih. Kami lanjut agenda selanjutnya. Kebetulan yang hadir pada kesempatan ini, semua narasumber hadir, dan mudah-mudahan ini pendapat-pendapat para narasumber ini bisa menjadi akumulasi dari argumentasi atas persoalan hukum pada hari ini. Baik, saya langsung saja di beberapa narasumber ini. Sebelum narasumber Bang Samtidarto Magola, Bang Desandra Yusuf, dan Afan Kartika, dan Bang Ansar Ilo. Kami persilakan dulu sebelum 4 narasumber itu memulai gagasan dan pikirannya, dan saya mau sampaikan bahwa kita mungkin di forum ini, Forum Demokrasi, karena waktunya agak sempit, jadi tidak ada tanya jawab yang begitu banyak, karena kami hanya ingin pandangan para tokoh muda, para tokoh masyarakat, ormas, dan kepemudaan untuk memberikan argumentasi atas persoalan yang dihadapi oleh Bang Wilmora Yuda Hasibuan ini sebagai korban ketidakadilan menurut beliau. Saya persilakan Bang Wilmora. Bang Wilmora, bisa dengar suara saya, Bang Wilmora? Bisa, Mas. Oke, silakan Bang Wilmora. Mungkin menceritakan sedikit, kurang lebih 2-3 menit ini, apa sih yang menjadi kunci utama sehingga Abang itu didiskriminasi atau menurut bahasa lain dikriminalisasi. Kami hanya memfasilitasi instrumen ini agar membuka keadilan. Bahasa kami sebagai media itu membuka mata, membuka telinga agar keadilan ini bisa dijawab sebenar-benarnya. Tadi Bang Fahrul Razi sudah sedikit menyampaikan, itu sangat menarik. Silakan Bang Wilmora Hasibuan selaku korban dalam kasus ini.
Saya persilakan Bang Wilmora. Terima kasih Pak Mulyana, Bapak-bapak yang saya hormati. Selamat sore. Saya sangat senang atas kehadiran Bapak-bapak dan undangan saya sini. Kenapa? Karena terhadap kasus ini secara naluri, secara seorang ayah, sangat pedih. Sangat pedih. Bapak-bapak, kebetulan saya dinas terakhir dengan pangkat perwira, seorang kapten. Jadi tidak satu butir pun pasir yang kami rampas, tidak satu rupiah pun yang kami ambil. Bahkan supirnya, supir mobil kendaraan ngobrol sama kami. Kan? Terus begitu sore anak saya ngelihat di televisi, kan, wah papahnya dituduh merampok, dituduh memeras, kan, dan tidak bisa diselesaikan sampai hari ini, Pak. Tapi ditahan selama 3 bulan. 3 bulan kurang 5 jam kami dikeluarkan. Wah, waktu itu istri saya membuat penangguhan, tapi tidak dianggap. Begitu mereka maksud saya polisi itu tidak bisa menyimpulkan menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dan kurang 5 jam itu kami baru dikeluarkan dengan alasan bahwa permohonan penangguhannya dikabulkan. Padahal. Dan sampai saat ini izin kalau bisa kami bergeser, kami bukan sebagai rakyat semua, seperti yang rakyat yang lainnya. Kan? Tidak usah berbicara tentang pensiunan TNI. Kalau seperti ini, kasihan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sama seperti kami. Kan? Begitu sampai detik ini, sampai hari ini, kami sudah melaporkan kepada Divisi Propam sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Kemarin pada hari Jumat kami ke Polda Metro Jaya karena tebusannya turut ke Polda Metro Jaya, tidak ada juga penyelesaian permasalahan. Jadi terus digantung. Dengan rasa rendah hati dan rasa hormat saya kepada bapak-bapak, mudah-mudahan pembicaraan sore hari ini bisa memberi motivasi saya untuk melangkah ke depan. Apa yang harus saya lakukan? Tadi ada yang kami tangkap dari Bang Fahru Rozi itu tentang kedekatan dengan kekuasaan, ada dalam satu videonya. Kan? Kalau semua orang dekat dengan kekuasaan terus mampu mengkriminalkan orang yang notabene-nya tidak dekat dengan kekuasaan, habis, Pak. Atau melaporkan balik, atau dengan restorasi justice, saya sangat berharap sekali masukan dari bapak-bapak. Kira-kira itu bapak-bapak sampaikan. Bagaimana garis besarnya, kami tidak satu butir pun pasir yang kami rampas, tidak satu rupiah pun yang kami peras. Kami menjalankan sebagian kecil tugas fungsi kepolisian, malah kami yang diserang dengan bersenjata laras panjang dan laras pendek. Terima kasih bapak-bapak. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi rasa hormat saya yang mendalam pada seluruh bapak-bapak yang hadir sangat saya hargai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wilmora Yuda Hasibuan selaku korban ketidakadilan atau
dikriminalisasi menurut pandangan beliau. Detik TV juga menghadirkan semua teman-teman ini agar bisa menjadi nyata dalam pendekatan hukum, sosial, politik, dan kemanusiaan. Yang hadir tentu kami menghadirkan bukan berarti Bang Wilmora. Inilah tugas-tugas kami agar bisa melakukan advokasi, mempublish ini, karena apa yang Bapak sampaikan tadi benar-benar itu kami buka di publik dan streaming kami di Detik TV di channel YouTube maupun di fanpage Facebook, agar banyak orang tahu bahwa persoalan Bapak adalah persoalan kita semua. Apalagi 2 hari 3 hari lalu, kenapa kami angkat kasus ini dan kami minta Pak Wilmora Hasibuan, kami temukan di Polda Metro Jaya, kami temui di sana, dan kami minta harus perlu dibuka dan ini perlu diketahui oleh para tokoh. Kebetulan yang hadir ini bukan sekedar pakar, tapi mereka adalah tokoh-tokoh muda, mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang selalu berpihak kepada ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, kami Detik TV selalu memfasilitasi itu agar bisa menjadi terang menderang persoalan Bang Wilmora Hasibuan ini. Teman-teman sudah membaca setelah saya memberikan undangan, setelah saya memberikan informasi agar para tokoh ini bicara soal ini, mereka sudah tahu, oh ternyata kasus ini yang dialami oleh orang ini, oh, ternyata orang ini adalah Pak Wilmora. Hadir langsung beliau, mudah-mudahan ini menjadi referensi Pak Wilmora, segudang informasi dan pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh. Pak Wilmora, saya bersilakan satu persatu. Mungkin ini menjadi dasar pemikiran kita supaya teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, Zoom ini hanya instrumen, tapi kami live streaming supaya itu menjadi terbuka untuk masyarakat Indonesia. Baik, saya persilakan dulu sebelum teman-teman pakar, pengamat, dan ahli di bidangnya. Saya langsung saja Bang Bang Samtidar Tomagola. Bang Samtidar Tomagola ini tadi saya sudah menjelaskan, beliau adalah tokoh muda dan saya pernah minta pendapat beliau ketika persoalan ini dialami. Ini karena Bang Samtidar Tomagola ini juga sangat berpihak. Jadi ada hal-hal yang ketidakadilan. Beliau adalah Sekjen DPP KNPI dan beliau juga Ketua Umum Garuda Mas atau Gerakan Muda Masyarakat Sadar. Artinya ini bagian dari tugas-tugas beliau untuk melakukan advokasi dan keberpihakan dalam persoalan-persoalan kebangsaan dan ketidakadilan di negeri ini. Baik, Bang Samtidar Tomagola, tokoh muda dan Sekjen DPP KNPI. Assalamualaikum Bang Samtidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Samtidar Tomagola. Ya, bisa dengar suara. Baik, 1-2 menit kami minta pendapat Abang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terkait dengan kasus yang kita bedah pada sore ini. Saya persilakan Bang Samtidar Tomagola, mungkin 2-3 menit untuk memberikan argumentasi soal persoalan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozi yang tadi sudah menyampaikan keynote speak di hadapan semua. Kemudian sebagai tokoh yang menjadi korban, Pak Wilmora Hasibuan juga hadir bersama kita. Juga tentu Adinda Mulyansah yang memandu kegiatan ini. Dan rekan-rekan semua, sahabat-sahabat yang lain yang menjadi narasumber pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi, rasa hormat pada semuanya. Pertama tentu pada persoalan kemanusiaan, setelah saya membaca kronologis dan kemudian mendengarkan pernyataan dari Pak Wilmora Hasibuan, nampak beliau ini sangat jujur. Beliau menyampaikan secara gamblang, secara vulgar tentang peristiwa kejadian yang sesungguhnya terjadi di Jakarta Barat. Dan
saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu kan bagian dari upaya preventif ya. Jangan sampai misalnya kadang memang itu tugas-tugas security begitu seperti yang disampaikan oleh Bang Fahru Roji tadi bahwa ya namanya security itu kan dia harus melakukan pengamanan areal pada tamu yang masuk, kemudian orang-orang yang dicurigakan, mobil atau apapun yang lalu lalang itu kan memang itu sudah tugas security dan beliau sudah menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang diemban pada dirinya ini, beliau sudah jalankan secara proporsional dan profesional. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah sesungguhnya ini. Cuma memang ketika kita menengok pada persoalan hukum dan keadilan, inilah masalahnya. Republik kita ini kan dikelola ini kan banyak semrawut ini. Karena keadilan ini kan kadang-kadang dia tumpul ke atas, tapi ke bawah ini kan tajam sekali. Ya, apalagi orang kemudian melihat pangkat jabatan, kewargaan, dan sebagainya, punya akses relasi, jaringan, punya orang dalam, dan lain sebagainya. Ya begini akhirnya, orang dikriminalisasi, tidak ada masalah yang betul-betul merupakan masalah hukum sebagainya, tapi beliau ini kan dihukum di penjara selama 3 bulan kan parah ini keadilan kita ini. Jadi saya melihat begini, sesungguhnya ini ada bukan ansih persoalan hukum, persoalan ini persoalan apa namanya? Kita mengelola negara ini memang kacau. Kita ini kan selalu karena kalau punya orang dalam urusan jadi mudah. Kalau tidak punya orang dalam urusan jadi sulit. Orang yang misalnya diperiksa merasa tidak nyaman, dia lapor kepada saudaranya yang polisi, yang tentara, yang ini kemudian melakukan kriminalisasi terhadap orang yang tidak disukai. Ini kan begini realitas yang kita lihat hari ini. Nah ini nanti tolong teman-teman yang mengadvokasi persoalan ini harus secara detail membuka ini dan kalau perlu melapor balik. Ini kalau saya melihat ini kan kayaknya ini ada orang dalam. Ada orang yang memang sengaja ini macam titipan begitu. Karena tidak suka dengan Pak Wilmora melakukan upaya untuk melakukan upaya preventif atau mungkin ada kecurigaan dari Pak Wilmora terhadap bunga, hias dan lain sebagainya itu mereka merasa tidak nyaman sebagainya mereka lapor kepada orang-orang atau mohon maaf mungkin juga bukan karena ada orang dalam tapi persoalan ya Republik kita begitu ada orang yang karena nama baik punya uang jabatan kedudukan bisa mempresur hukum dan keadilan di Republik ini kan diatur sedemikian rupa sehingga keadilan itu tidak bisa kita dapatkan. Oleh karenanya maka saya ingin keyakinan saya begini dalam Al-Qur'an itu kan Al-Maidah ayat 208 itu kan wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilun i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan engkau berlaku tidak adil. Jadi baik persoalan kemanusiaan, persoalan jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya itu, jangan kemudian karena itu kita berlaku tidak adil, padahal ini persoalannya orang ini nggak bersalah. Pak Wilmora ini kan nggak bersalah, mungkin karena ketidaksukaan saja, merasa harga dirinya tercoreng dan sebagainya, beliau kemudian dikriminalisasi semacam ini. Ini kan nggak jelas ini barang ini. Nah, oleh karena itu maka saya appreciate, setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Fahru Roji tadi, Ketua Komite 1, bahwa coba ditempuh jalur persuasif kekeluargaan, perlu coba dimediasi, dicari titik temunya, supaya kasus ini kalau bisa diselesaikan. Tapi kalau kemudian ternyata ada orang dalam yang sengaja mempermainkan ini, ditambah dengan orang yang mungkin, ya biasalah, Republikan begitu, ada salam-salam tempel, pesan-pesan sponsor, dan lain-lain sebagainya. Ini DPP KNPI, kalau memang ini masih terus berlanjut, DPP KNPI akan bersikap terhadap persoalan ini. Ya, terima kasih, Bang.
terus mengikuti persoalan ini, meminta teman-teman mengadvokasi. Kalau memang sampai pada beberapa waktu ke depan tidak selesai, DPP KNP akan menyampaikan ini kepada publik untuk menuntut keadilan terhadap persoalan Pak Wilmora Hasibuan ini. Jadi jangan sampai karena ada orang kuat, ada orang dalam, ada orang yang merasa tersinggung hanya persoalan remeh-temeh, akhirnya kemudian Pak Wilmora ini diperlakukan, dikriminalisasi semacam ini. Jadi itu menjadi perhatian DPP KNP. Oleh karena itu maka saya mohon pada teman-teman yang lain silakan memberikan pandangan-pandangan dan dukungan. Kami sesungguhnya DPP KNP akan mendukung dan mengawal ini sampai persoalan Pak Wilmora ini selesai. Dan kalau seandainya tidak selesai, ya sudah, kita akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan hukuman balik terhadap pelaku. Terima kasih, mohon maaf lahir Terima batin. kasih. Terima kasih Bang Terima kasih. Samtidarto Magola, Sekjen DPP KNP dan Ketua Umum Garuda Mas atas penyampaian dan argumentasinya soal proses hukum Pak Wilmora. Ini menjadi dasar pikiran beliau, mudah-mudahan ini baik kemudian hari. Terima kasih Bang Samtidarto Magola atas pendekatannya. Baik, saya langsung juga kepada Bang Afan Kartika. Afan Kartika ini Ketua Umum Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, dan sekarang beliau menjadi aktivis penggiat hukum. Kami persilakan Bang Afan Kartika. Sebelum nanti disampaikan Bang Ansar Ilo dan Bang Yusuf Siswan. Bang Afan Kartika. Terima kasih. Ya, kami persilakan aktivis hukum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk narasumber yang lain. Ada Bang Samtidar, ada Pak Wilmora, ada Bang Ansar Ilo, dan Bang Yusuf ya selaku praktisi. Dalam diskusi kali ini, saya memang ini Pak Wilmora ya, saya kenapa tertarik karena pertama Mas Mulyansa menyampaikan bahwa yang menjadi korban adalah Purnawirawan TNI. Kebetulan saya juga putra dari Purnawirawan Pak Wilmora, sehingga ada ketertarikan khusus untuk mengikuti diskusi sore ini. Tadi sudah disampaikan beberapa ini ya, beberapa narasumber mulai dari Bang Fahir, lihatnya dari perspektif kacamata hukum dan hak asasi manusianya, tentu dalam kerangka teori ya. Kalau dalam kerangka praksis yang selaku praktisi hukumnya. Cuman kalau sekilas tadi memang Pak Wilmora sudah menyampaikan bahwa dalam peristiwa itu tidak pernah ada yang namanya perampasan baik barang maupun uang, tidak ada intimidasi atau pengancaman, tetapi Bapak sempat ditahan dan dinyatakan sebagai murah ya. Nah, memang adalah kita belum memiliki, jangan kepada masalah status sampai kapan seseorang itu bisa dinyatakan sebagai tersangka, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pun belum diatur selama dinyatakan masih dalam proses penyidikan seseorang itu bisa tetap dinyatakan sebagai status tersangka. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah proses penyidikan itu dilakukan sebagai tahapan lanjut dari proses penyelidikan. Nah, saya sekilas melihat CCTV dari beberapa video itu, apakah proses penyelidikan itu penekanannya itu kan untuk mencari apakah ada memang peristiwa pidana dalam peristiwa tersebut. Sedangkan dalam penyidikan itu kan untuk mencari dan menemukan bukti agar tindak pidana yang dalam peristiwa itu memang terang benderang begitu. Nah, kita tidak tahu apakah aparat kepolisian dalam hal ini sudah melakukan itu atau belum. Tetapi
sekilas saya membaca beberapa kronologis yang Bang Mora sampaikan, dan saya membaca melalui beberapa media bahwa ada proses diskriminasi, padahal sebagai tersangka pun. Jadi begini, konstruksi yang harus dibangun adalah penyidik ini harus menempatkan seseorang tersangka itu tidak hanya sebagai objek hukum, artinya tetap mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi harkat martabat, terutama hak asasinya, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum dalam hal ini. Tetapi yang Pak Wilmora alami sampai detik ini juga belum memperoleh kepastian hukum dari penyidik tentunya kan. Padahal instrumen-instrumen hukum itu sudah jelas diatur, baik di dalam KUHP, terutama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 28, untuk mendapat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum itu harus memang itu melekat sebagai bagian daripada hak sipil dan politik setiap warga negara. Kalau tadi Bang Saptidar sempat menyampaikan tentang pengelolaan negara yang carut marut dan segala macamnya, memang bisa dikatakan iya, dalam pengelolaan negara ini kan dibutuhkan memang political will dan goodwill dari penyelenggara negara. Dalam hal ini, Indonesia atau negara kita ini sudah mendeklar diri sebagai negara hukum, harusnya segala sesuatu apapun itu didasarkan dan dilandaskan pada aturan hukum. Itu yang harus dipahami, terutama pada alat kelengkapan negara atau aparat negara, dalam hal ini institusi kepolisian yang diberikan tugas fungsi. Jangan sampai aparat penegakan hukum itu dalam melakukan penegakan hukum justru melakukan pelanggaran hukum. Itu akan menjadi masalah berikutnya. Tetapi sedikit saya mau menyampaikan Pak Mora bahwa Abang tadi sudah menyampaikan sudah melakukan tidak lanjut kepada Propam Polda Metro, itu memang sudah salah satu langkah ya, salah satu tahap bisa dengan upaya segala macamnya. Abang sudah sampai pada tahapan melakukan upaya kepada Propam, di mana Propam agar mengawal dan mengawasi perkara ini sehingga ini tetap on the track, tidak ada lagi politisasi atau faktor X di dalam penyelesaian perkara ini. Yang kedua, ini sekedar masukan dari saya bahwa bisa ditempuh sebenarnya Bang Mora dengan upaya pra-peradilan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu bagian dari upaya paksa oleh penyidik. Nah, proses pra-peradilan itu dibuka oleh Mahkamah Konstitusi bagi mereka yang ditetapkan status tersangka. Apakah proses penetapannya, proses mulai penahanan sampai penetapan dia tersangka itu sudah sesuai atau tidak? Itu sudah diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan bahwa, ini saya bacakan Pak, penetapan tersangka menjadi salah satu objek pra-peradilan, sehingga langkah ini paling tidak bisa memiliki kepastian hukum, dan apabila majelis pra-peradilan mengabulkan upaya untuk pra-peradilan tersebut, maka status tersangka tersebut bisa dihilangkan. Artinya ini menjadi terobosan ketika Bang Mora tidak diindahkan laporannya di Propam Polda Metro, karena jangan sampai kemudian para aparat atau penyidik di sini menafsirkan, misalkan kalau tadi dari beberapa kronologis yang disampaikan, menurut saya tidak ada indikasi peristiwa pidana karena tidak ada satu, misalkan kerugian dari Bu Kendi itu di mana, intimidasi tidak ada, kerugian materi juga tidak ada, ancaman tidak ada. Sedangkan yang dilakukan oleh Bang Mora dan rekan-rekan seperti yang lain bisa dikatakan tadi adalah upaya preventif sebagai security dalam menjaga kondusivitas suatu kawasan atau perumahan. Tapi ditafsirkan sebagai suatu upaya menghalang-halangi, akan ditafsirkan untuk melakukan pengancaman, intimidasi sampai perampasan.
Nah, ini yang repot kalau misalkan itu ditafsirkan sebagai sebuah intimidasi dan segala macamnya. Gitu. Jadi penetapan tersangka saja itu sudah bisa kita diskusikan panjang sebenarnya ya. Dari mana dasar penyidik menetapkan Bang Mora menjadi tersangka dalam peristiwa ini? Ketika proses penyelidikan itu dilakukan dengan tepat sebelum penyidikan ya, proses penyelidikannya dilakukan dengan tepat, harusnya aparat ini sudah menemukan apakah memang ada peristiwa pidana atau tidak. Baru kalau memang diduga ada peristiwa pidana, itu akan naik kepada tahapan berikutnya, tingkat penyidikan. Gitu. Penetapan tersangka itu menurut undang-undang memang harus ada 2 alat bukti, Bang Mora. Tetapi kalau dari tadi kronologisnya, saya belum menangkap di mana alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan Abang sebagai tersangka. Walaupun banyak penafsiran misalkan, banyak penafsiran tentang alat bukti ya dari beberapa pakar pidana. Juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersempit penafsiran beberapa alat bukti tersebut. Ini saya bacakan. Ada alat bukti, penetapan alat bukti ya berdasarkan peraturan Kapolri, ada yang berdasarkan KUHP, tetapi penafsiran terhadap alat bukti itu, bukti permulaan itu sudah dipersempit melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, yang mana alat bukti permulaan tersebut harus berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, sehingga inilah yang kemudian harusnya penyidik meletakkan perkara ini secara objektif. Itu yang dari tadi saya simak, Bang Mora. Jadi intinya dalam perkara ini ketika memang tidak ada tindak lanjut dari Propam Polda Metro Jaya terhadap Polres Jakarta Barat, maka sebisa mungkin itu dilakukan upaya pra-peradilan sehingga status tersangkanya Bang Mora ini segera mendapatkan kepastian hukumnya. Karena begini, secara konteks hak asasi manusia, orang yang dilekatkan status tersangka ini kan mendapat stigma yang tanda petik ya, itu kan yang bervariatif dari masyarakat. Satu. Yang kedua, Bang Mora ini juga korban, tanda petik ya, korban daripada penetapan status tersangka. Dalam konteks hak asasi manusia, makna korban ini itu diperluas. Tidak hanya Bang Mora saja, tetapi istri, anak, keluarga, orang terdekat, itu juga merupakan korban dalam konteks dan perspektif hak asasi manusia. Itu yang harus dilihat oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum. Sehingga benar-benar upaya penegakan hukum ini berbasis keadilan dan berbasis kepastian hukum. Itu yang belum ada selama ini, terutama dalam peristiwa yang Bang Mora alami. Sehingga kita dari teman-teman muda di sini, insya Allah siap kalau untuk mengawal peristiwa ini, Bang. Apalagi saya juga mengalir dari purnawirawan lah, gitu, Bang. Sehingga agak geli ketika melihat peristiwa ini dan yang menimpa Bang Mora itu sendiri, Bang. Mungkin itu, Bang, sekilas dari saya, Bang. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bang Afan Hadi Kartika. Ada 1984, ternyata akhirnya beliau ini keberpihakan juga karena anaknya TNI. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bang Ansar Iloh sebelum ahli hukum kita Bang Yusuf Siswan. Bang Ansar Iloh ini selaku Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Darah Merah Putihnya ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pemikiran dan gagasan baik Pak Wilmora. Saya kira beliau melihat sangat objektif. Mudah-mudahan Merah Putihnya bisa menjadi tegak keadilan di Republik ini. Baik, Bang Ansar Iloh. Terima kasih. Mohon maaf, ini saya nggak bisa munculin gambar ini karena ada yang ini sedikit rebel nih. Siap. Yang pertama, terima kasih kepada Adinda yang ganteng Mulyansa sebagai pengarah. Saya berterima kasih bisa diundang.
Yang terhormat abang kita Bang Fahru Razi yang mewakili DPD RI, dan jujur ya, hari ini saya sedikit agak canggung karena sekjen saya ada di sini, sekjen DPP KNPI, abang saya Bang Samsidar, dan juga kawan-kawan Afan, kawan Bang Yusuf dan korban Bang Wilmora, salam kenal. Siap. Tetap Salam kenal semangat juga, ya, Bang. Bang. Siap, Tetap semangat. Ya. Siap. Rasa-rasanya karena saya menjadi pembicara terakhir, senior-senior dan teman-teman narasumber sebelumnya sudah menyampaikan secara menyeluruh pandangan objektifnya terkait tema diskusi virtual pada sore ini. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sikap resmi saja secara organisasi DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih siap berkomitmen akan menjadi garda terdepan dalam penegakan supremasi hukum dan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Jika dibutuhkan, kami siap bersolidaritas ikut menjadi bagian kerja-kerja non-litigasi dalam mengawal persoalan hukum yang dialami oleh Bapak Wilmora Hasibuan. Sejatinya, penegakan hukum kita dilaksanakan seadil-adilnya. Yang menjadi penyakit pelaksanaan penegakan hukum kita selama ini adalah persoalan adanya mafia peradilan. Inilah yang harus dilenyapkan dalam kerja-kerja penegak hukum oleh aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah diundang untuk terlibat. Saya rasa itu dari saya, nanti bisa kita diskusi kembali dan bisa sharing-sharing pendapat dari teman-teman peserta. Demikian, Adinda Mulyansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Antonilo, Ketua Umum. Sertas kita terhadap Merah Putih sesama anak bangsa, karena kalau kita melihat Mora ini dari marga Hasibuan, jadi ini dari Sumatera Utara ya Bang Wilmora ya, ini sudah bukan asing sebetulnya, warga negara Indonesia yang memiliki marga Hasibuan. Baik, terakhir sebelum kita melanjutkan ada sesi berikutnya, di sini ada ahli hukum kita, praktisi hukum kita, Bang Yusuf Sisatmaja. Bang Yusuf, Assalamualaikum. Bang. Kami persilakan Mas Yusuf. Waalaikumsalam Bang. Ya, terima kasih Kanda Mulyansa. Kemudian ada abangda saya, Bang Afan. Kebetulan kami di organisasi yang sama, yaitu di Permahi. Mohon izin Abang Afan, kami saat ini berada di jajaran kepengurusan DPN di bawah kepemimpinan rekan Saiful Salim. Ada salam hormat dari ketum kami untuk Kanda Afan. Ya, berikutnya untuk Pak Wilmora, bagi kami ini adalah tokoh sekaligus pengingat kita bahwa sekelas beliau saja yang memiliki kontribusi bagi Indonesia, terutama di bidang pertahanan ya, karena beliau adalah pensiunan TNI, dapat saja dikenakan kriminalisasi. Apalagi sekelas rakyat biasa seperti kita, gitu loh. Tentu kita mengingat banyak ini ya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang terkena kriminalisasi, yang tidak tahu ujung dari persoalan itu dia dikenakan karena melakukan perbuatan pidana apa. Nah, itu mungkin sebagai prolog bagi kami. Kemudian berkaitan dengan landasan hukum, tentu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kanda kami, yaitu Kanda Afan. Saya hanya ingin mempertegas bahwa perlu kita lihat apa yang telah dilakukan Bapak Wilmora ini harus ditelusuri dan juga
kepolisian dapat memberikan keterangan seterang-terangnya, gitu loh, bahwa Pak Wilmora dikenakan dugaan melakukan tindak pidana ini. Ini perlu disampaikan, gitu loh. Karena begini, di dalam pasal 50 KUHP ayat 1 sampai ayat 3 bahwa tersangka itu diberikan hak-hak istimewa. Salah satunya yaitu berhak untuk mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Itu yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya, tersangka diberikan hak untuk dapat disegerakan diperiksa dalam proses peradilan umum. Nah, ketika kami mendengar cerita dari Pak Wilmora yang sudah 3 bulan kurang beberapa jam ditahan di lapas, tentu ini menjadi catatan kami bahwa penahanan ini tidak serta-merta dia melakukan kesalahan, ya kan? Tapi ini jelas ini adalah bagian dari kriminalisasi penegak hukum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masyarakat kita saat ini ya semakin banyak orang yang merasa arogansi kedudukan, arogansi bahwa ketika ada seseorang yang melakukan tindakan yang sesuai prosedur, yang mengganggu kenyamanan dia, maka dia mungkin memiliki relasi kuasa dengan seseorang atau dengan orang yang memiliki jabatan khusus, itu dapat melakukan tindakan hukum sewenang-wenangnya. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa ada beberapa hak yang bisa ditempuh oleh Bapak Wilmora. Yang pertama, tentu pra-peradilan. Ya, karena ini bagian dari mekanisme hukum yang disediakan oleh negara kita, yaitu berbasis negara hukum. Kemudian yang kedua yaitu restoratif justice. Artinya ini membutuhkan mediasi antara pelapor dengan Pak Wilmora. Tapi perlu kita sampaikan bahwa ketika nanti dari RJ ini tidak menemukan atau tidak menghasilkan sesuatu yang memberikan ini ya hal yang positif bagi Pak Wilmora, maka langkah berikutnya menurut kami adalah melaporkan balik. Karena begini, dengan laporan dari pelapor tadi untuk melaporkan Pak Wilmora, tentu ini kan menjadi barang bukti nih, bahwa laporan tersebut tidak terbukti. Maka Pak Wilmora dapat melakukan laporan balik atas tuduhan tersebut. Nah, kita tinggal adu bukti saja gitu. Nah, apakah Pak Wilmora ini melakukan hal yang dituduhkan atau tidak? Nah, kemudian tentu Pak Wilmora ini tidak hanya rugi secara waktu karena dia dikurung selama 3 bulan, tentu juga rugi secara material. Nah, ini menjadi catatan kami dan ini menjadi rekomendasi kami agar kerugian material maupun kerugian nama baik itu menjadi hak yang harus kita perjuangkan bersama oleh Pak Wilmora. Nah, mungkin itu Bapak. Kami secara khusus, saya dari Permahi juga telah berkoordinasi dengan ketum kami dan juga di kantor kami sudah berkoordinasi. Secara khusus kami akan mendukung Pak Wilmora untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Kami siap Pak untuk melakukan advokasi dan melakukan upaya hukum yang sekiranya dapat memulihkan hak-hak Bapak. Tetap semangat Pak Wilmora, harapannya dengan diskusi ini kita menemukan solusi konkret untuk nantinya kita bawa dan kita perjuangkan bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Mulyansyah dan juga kakanda saya semuanya ini. Salam hormat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semua buat Abang. Ya Bang, semangat Bang. Ya, sangat. Insyaallah. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Yusuf atas pemaparan gagasannya. Selain perspektif hukum juga
ada pembahasan khusus, dan saya pikir tadi saya melihat argumentasi teman-teman saya kira sangat objektif, namun juga merasa perhatian penuh terhadap Bang Wilmora. Jadi memang kita menemukan seorang Bang Wilmora ini membuka seadil-adilnya persoalan dia ini, saya kira sangat tepat. Dua hal sangat viral, makanya kami ingin diskusi. Jadi kita undang tokoh muda dan para ahli hukum supaya bisa membedah. Saya melihat si Pak Wilmora ini juga walaupun pensiun tapi seorang security gitu. Artinya dia juga orang biasa-biasa saja. Ini membuat kepedulian dan perhatian penuh oleh teman-teman tadi. Jadi alhamdulillah ya Bang Wilmora, kita mencoba mengundang teman-teman ini, akhirnya mereka memberikan atensi gitu. Tadi dari Bang Samtir Tomagola, misalkan seorang sekjen DPP KNPI, juga memberikan perhatian penuh. Kalau ini terjadi, DPP KNPI siap membela secara hukum. Kemudian Bang Ansar Ilo, selaku Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, dia juga secara otomatis dia memberikan dukungan moral bahwa kalau ini tegakkan kebenaran, beliau berada di terdepan. Belum lagi Bang ya, beliau adalah praktisi hukum dan aktivis hukum dan HAM. Beliau sangat melihat tajam secara hukum bahwa ini ada hak asasi manusia, persoalan hukum yang perlu dilakukan pembelaan. Belum lagi Bang Yusuf Siswan, dia selain praktis hukum, seorang pengacara dan juga seorang pimpinan organisasi hukum di Indonesia. Juga tadi alhamdulillah Pak Rorai secara kelembagaan sebagai satu DPD RI juga memberikan argumentasi, bahkan pimpinan kalaupun Pak Mora itu juga bisa hadir menjadi sosok yang bisa mewakili banyak masyarakat menghadapi persoalan hukum di Indonesia ini. Satu tokoh, salah satu masyarakat Indonesia yang mengalami problem, tapi persoalan ini ternyata bergelut, banyak sekali persoalan yang dihadapi. Baik teman-teman, terima kasih atensi Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti Zoom kita yang sekedar instrumen tetapi dilihat oleh ribuan dan jutaan orang di channel YouTube kita dan di streaming di fanpage dan Facebook, itu yang menjadi pendekatan. Saya kira masyarakat pasti melihat persoalan ini. Kami juga dalam dunia jurnalis melihat Pak Wilmora perlu dibuka ini. Kita buka, silakan Pak Hukum, para tokoh, para ahli untuk melihat persoalan ini. Apakah ini yang diperjuangkan oleh Pak Wilmora benar apa salah? Ya ini alhamdulillah tadi saya melihat hampir menyimpulkan bahwa orang pasti peduli dengan persoalan Pak Wilmora Hasibuan sebagai anak bangsa. Apalagi seorang pengabdi negara, hari ini pensiun dalam mengabdinya. Artinya prestasi beliau ternyata juga disia-siakan oleh penegakan hukum. Kalau kita pandangan teman-teman tadi. Baik, Ibu sekalian, teman-teman, saya sebetulnya kita ini hanya instrumen dalam Zoom ini. Apakah ada yang mau menambahkan atau Pak Wilmora mungkin sebelum kita tutup dalam dialog di forum demokrasi ini, apakah mau bertanya atau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang punya atensi atau seperti apa? Silakan Pak Wilmora sebelum teman-teman lain yang menambah pendekatannya. Terima kasih Mas Mul. Tadinya saya sudah agak hanya tinggal amarah, tapi hari ini setelah saya dapat pencerahan dari saudara-saudaraku semua, pikiran saya terbuka. Masih banyak jalan untuk menyelesaikan. Ya, jadi saya tidak berkecil hati, walaupun saya hanya di luar saya tidak kecewa, tapi di rumah saya sangat kecewa sekali terhadap anak saya yang nomor 2 itu. Dia kecewa sekali kalau papahnya kok ngerampok, papahnya kok meras. Jadi dengan kehadiran bapak-bapak semua ada di sini, saya sangat berterima kasih. Saya atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih atas pandangan dan pencerahannya pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih Mas Ul sudah menyediakan acara ini, dan rasa hormat saya dan keluarga buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Wilmora. Alhamdulillah juga Bang Fahrul Raji juga ternyata masih mengikuti Zoom diskusi kita. Saya pertanyakan narasumber yang lain, apa ada tambahan dalam saya ibaratkan ini beda kasus hukumnya Pak Wilmora. Kita ini membela atensi secara gratis Pak Wilmora, tidak ada tendensi apa-apa, tapi ini mudah-mudahan semuanya barokah di awal bulan Ramadan ini. Mungkin gitu, saya pikir langsung kita, Bang Fahrul Raji juga masih mengikuti. Saya langsung saja silakan Bang Samtidar Tomagola, mungkin sekaligus closing statement-nya. Terima kasih atas atensinya pada sore ini, Bang Samtidar Tomagola. Bang Samtidar, mungkin memberikan closing statement-nya. Baik, kalau Bang Samtidar belum ada, yang ada dulu Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samtidar. Pada prinsipnya apa yang telah disampaikan oleh semua sahabat-sahabat, ini kan kita sedang berupaya untuk, ini pada persoalan kemanusiaan ya, kita sedih melihat situasi keadilan kita tidak bisa menegakkan keadilan pada persoalan hukum kita di Republik ini. Pak Wilmora saja sebagai seorang purnawirawan diperlakukan semacam ini secara gamblang, apalagi kita-kita yang boleh dibilang rakyat jelata yang tidak punya pangkat kedudukan, tidak jadi mantan apa-apa. Tentu ini kita miris dan sedih melihat situasi ini. Oleh karena itu maka DPP KNPI pada kesempatan ini terus akan berusaha untuk mengawal persoalan Pak Wilmora. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menemukan sisi yang lain, mudah-mudahan yang melaporkan dan atau ada tergugah lewat diskusi ini, mudah-mudahan bisa ada titik temu, ada bisa islah, bisa damai, sehingga persoalan ini bisa segera selesai. Yang sabar Pak Wilmora Hasibuan. Ya, Insya Allah kami akan terus mengawal. Ya, itu kayaknya terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung saja Bang Afan Kartika. Terima kasih Bang Samtidar Tomagola atas atensinya. Bang Afan Kartika, mungkin langsung closing statement-nya. Baik, terima kasih untuk waktunya lagi. Pada prinsipnya Pak Mora, bahwa Bapak memiliki instrumen atau landasan hak-hak yang sudah dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, mulai dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga ada Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini semua menjamin tentang hak-hak Bapak, sekalipun hari ini Bapak ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, tadi sudah disinggung oleh rekan saya, mahasiswa Atmaja, bahwa tersangka pun punya hak untuk disegerakan pemeriksaannya, bukan dibiarkan menggantung seperti ini. Artinya sampai detik ini itu Bapak Wilmora itu harus tetap dimaknai sebagai orang yang tidak bersalah. Artinya kita menganut asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Tetapi ketika misalkan melihat peristiwa ini atau perkara ini dibiarkan menggantung, memang harusnya penyidik segera, kalau misal sesuai dengan tadi yang dibilang ya, pasal 50 KUHP, bahwa tersangka punya hak untuk disegerakan. Artinya kalau memang alat bukti itu sudah dinyatakan cukup dan sah, harusnya penyidik mengambil langkah itu, tidak membiarkan. Kalau memang ternyata alat bukti tersebut itu dirasa belum cukup atau tidak sah menurut undang-undang, harusnya penyidik melakukan penghentian penyidikan, dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata itu tidak diindahkan,
Pak Wilmora tadi bisa mengambil upaya berikutnya, yaitu melakukan pra peradilan, karena ini sudah dibuka ruang, dijamin, bahkan sudah ada landasannya, instrumennya melalui putusan Mahkamah Konstitusi bahwa upaya pra peradilan sebagai langkah terkait penetapan status tersangka seseorang ketika itu dalam proses penetapannya tidak melalui prosedur yang sesuai dengan proses atau peradilan yang fair. Saya pikir itu Pak Wilmora. Terima kasih Mas Mulyansa. Terima kasih Bang Puan Kartika, aktivis hukum dan HAM. Mudah-mudahan ini menjadi atensi Abang untuk Bang Wilmora. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga kita selalu punya waktu dan punya ruang untuk mendiskusikan dan melakukan pembelaan argumentasi kepada orang-orang yang tidak mampu tanda kutip secara ekonomi. Ini yang kita lalui. Oke, saya lanjutkan ke Bang Ansarilo. Bang Ansarilo, mungkin terima kasih atas. Ya, terima kasih Adinda. Jadi pada dasarnya itu tadi bahwa kami siap mengawal kasus ini terhadap Abang Wilmora. Jika dibutuhkan kami siap bersolidaritas ikut menjadi bagian kerja non-litigasi dalam mengawal persoalan hukum yang dialami oleh beliau. Dan tentunya saya memberikan, saya ikut prihatin dengan kondisi yang dialami Abang Wilmora. Bang, sehat selalu, jaga kesehatan, semangat ya. Ya, semangat. Nah, insya Allah kami sebagai Ormas Pemuda Sosial Putih siap membantu Abang jika dibutuhkan kapan saja. Kemudian tentunya saya ada sekjen hadir hari ini, sekjen DPP KNP juga sudah menyatakan siap mengawal. Dan saya kira semua kawan-kawan yang hadir semua ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Baik, Adindaku Mulyansa, terima kasih. Di sini soalnya lagi maghrib nih, mau sholat maghrib. Saya kira itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Desandra, Bang Yusuf yang saya sering panggil, Bang Yusuf silakan. Mungkin langsung closing statement-nya. Bang Yusuf, masih bisa tersambung Bang Yusuf? Bang Yusuf, mungkin masih bisa tersambung Bang Yusuf? Baik, kalau Bang Yusuf belum tersambung, saya pikir sudah di closing statement oleh teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya kepada Bang Dr. Fahrul Razi atas keynote speak yang begitu memberikan atensi yang sangat luar biasa. Bang Afan Kartika, Bang Samtidar Tomagola, kemudian tadi Bang Yusuf Siswan Atmaja, seorang praktisi hukum, dan Bang Ansar Ilo yang punya atensi solidaritas kita perlu dibangun sebagai anak bangsa. Semua anak bangsa dari Merah Putih, gitu ya, menurut beliau itu membangun sifat-sifat solidaritas sebagai anak bangsa. Bang Wilmora atas kehadirannya, yang mudah-mudahan ini membantu Abang sebagai seorang anak bangsa. Tadi sudah memiliki atensi semua, mudah-mudahan ini menjadi jawaban Abang dan masyarakat pada umumnya yang mengalami persoalan yang sama sebetulnya sangat banyak, seperti yang disampaikan oleh Bang Fahrul Razi tadi. Baik, terima kasih semuanya atas kesempatannya, karena waktu kita sudah berakhir. Saya selaku host dalam kesempatan ini di Detik TV, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga negara Indonesia. Kasus Pak Wilmora ini hanya salah satu kasus, tetapi banyak kasus-kasus yang lain yang sebetulnya sama seperti yang dialami Bang Wilmora. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini secara manfaat berkah buat kita semua yang hadir, tapi jutaan dan ribuan orang yang ada di streaming di Detik TV channel YouTube-nya dan di fanpage itu bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini kita semua dapat berkah atas pembelaan-pembelaan dan atensi kita terhadap Pak Wilmora ini. Baik,
kita bersama mundur diri. Saya ucapkan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa juga di diskusi kita berikutnya di Forum Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.